syukur Tuhan. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak-Mu seperti dalam surga Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mengambil alih hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami Tuhan. Sekarang kami di sini Tuhan berkumpul Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami hingga dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Nama-Mu yang selalu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap dan memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya Yesus. Sebelumnya berikan sapa terus sampai bersama orang terbaik. Haleluya Yesus.
Putri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita ulang dari awal, katakan dengan iman. Berdiri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala nyanyi. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus, haleluya. Kita diberi kuasa, kita percaya, amin. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan nasruhku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku.
Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Cuma selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan sesuai untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita senang terjemaah untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk lebih dalam lagi sebelum firman Tuhan. Haleluya Yesus. Jika kita ada masalah, jangan takut, kita tinggal berdoa saja. Karena Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalah kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila coba menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu melihat kamu berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampirimu.
tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya tak jauh darimu. Dia hanya sejauh, katakan berseru, dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Yang percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya doa. Terima kasih. Pujian ini mengingatkan kami bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa dapat menghadirkan Tuhan bersama dengan kami. Di dalam doa selalu ada kemungkinan, selalu ada jalan yang terbuka bagi kami. Sekalipun kami merasa, sekalipun kami melihat bahwa di sekeliling kami tidak ada jalan, tapi ketika kami menghampiri Tuhan dengan doa, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti sediakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Engkau menjadi Raja bagi hidup kami. Engkau menjadi sumber masa depan kami. Engkau juga menjadi sumber kekuatan, dan Engkau menjadi sumber kebahagiaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak dan Ibu. Hari ini kita tetap sepanjang bulan ini berbicara tentang kekuatan doa. Di ibadah di minggu pertama, di ibadah yang pertama, saya berbicara tentang bahwa doa saudara sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, besar kuasanya. Memang di ibadah kedua Tuhan ada tamu di minggu yang lalu, tapi hari ini saya mau ingatkan kembali di ibadah yang pertama. Walaupun contoh-contoh ini nggak sempat saya bawakan dan sampaikan karena waktunya, mengingat waktunya sangat terbatas buat saya. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara salah satu contoh di dalam Alkitab betapa dahsyatnya kuasa dari seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Salah satunya adalah Elia. Dia berdoa sungguh-sungguh supaya mujizat terjadi, dan itu terjadi, saudara-saudara. Ketika dia berhadapan dengan Raja Ahab, dia ngomong sama Raja Ahab tuh, dia ngomong, Elia ngomong sama Raja Ahab, Raja Ahab, dengarkan ini baik-baik ya. Kalau saya mengatakan hujan jangan turun, sampai saya mengatakan lagi hujan turun, itu tidak akan turun. Raja Ahab benar, saudara-saudaraku, sampai selama 3,5 tahun Alkitab mencatat hujan tidak pernah turun di negeri Ahab. Sampai terjadi kelaparan di mana-mana, sampai terjadi kekeringan di mana-mana. Itu suatu doa yang luar biasa. Tapi ketika Elia ngomong sama Tuhan, Tuhan udah. Setelah 3,5 tahun Tuhan, dia berdoa kembali supaya hujan turun di negeri Ahab. Luar biasa. Maka hujan pun turun. Itu mujizat.
Saya berpikir betapa hebatnya kuasa doa ini. Persoalannya kita jarang berdoa, malas berdoa. Padahal salah satu senjata kekuatan yang Allah berikan kepada gereja, kepada saudara dan saya dari sorga, yaitu kuasa doa. Betapa hebat dan dahsyat dari kuasa doa itu. Kalau saudara juga lihat ketika Elisa, saudara-saudaraku, di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai 7, ini hanya flashback saja supaya saudara pernah ingat saja apa yang saya pernah sampaikan. Waktu Elisa, dia berhadapan dengan seorang janda yang punya 2 anak dan suaminya seorang nabi meninggal, gitu ya. Ketika meninggal, dia meninggalkan hutang. Tapi hebatnya saudara-saudaraku, dan orang yang mengutangi nabi ini mengatakan, kamu nggak bisa bayar karena suamimu udah meninggal, kamu nggak bisa bayar, anakmu menjadi bayarannya. Kalau kamu nggak bisa bayar, 2 anaknya mau diambil, mau dijual ke budak, ke pasar budak untuk mengganti hutang dari sang nabi yang telah meninggal itu. Tapi saudara lihat di 1 Raja-Raja, kalau saudara lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ketika Elisa berdoa, hanya kecil saudaraku, hanya kecil modal dari sang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hanya minyak, tinggal sedikit dibuli-buli dari sang janda. Tapi ketika buli-buli yang kecil ini ditumpangin tangan, didoakan sama Elisa, Alkitab mengatakan minyak yang dibuli-buli itu sejak didoakan, sejak dimohonkan oleh Nabi Elisa kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Mujizatnya apa? Dikatakan minyak itu tidak pernah habis, tidak pernah habis, terus terisi, terus terisi, terus terisi. Alkitab mencatat sampai perempuan itu bisa melunasi hutangnya. Saudara, saya baru juga tahu beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, sejak sebelum pandemi, kita itu tokennya belum pernah diisi. Kenapa sampai hari ini nggak habis? Mungkin itu minyak dibuli-buli ya. Ya doain aja mulai minyak dibuli-buli, jangan PLN datang bengkak tuh pembayaran. Tapi saya tahu bahwa itu minyak dibuli-buli, amin. Tuhan, sampai hari ini belum. Kita full pakai. Di sini 3 AC, di kantor saya 1, pasti itu dipakai. Di ruang sekolah minggu 3 AC full semua. Mulai dari pagi sampai nanti itu siang, baru pada jam 1-an, jam setengah 2 baru pulang tuh anak-anak guru-guru sekolah minggu, itu nyala semua. Tapi nggak bisa habis itu tokennya. Minyak dibuli-buli. Saudara, saya mau beritahukan kepada saudara, hanya pujian yang terakhir mengatakan, sebenarnya mujizat itu sangat dekat dengan kita. Jaraknya itu hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Tapi kadang kita malasnya berdoa. Kenapa? Kita mau pakai, saya sudah 2 tahun berdoa dengan pokok doa yang sama. Gak dijawab-jawab tuh. Ngapain doa ya? Kita ganti doa yang baru. Alkitab katakan dulu, saya belum pernah menemukan, dengar ini, saya belum pernah menemukan ada satu tokoh di dalam Alkitab, dia berdoa tapi Tuhan gak jawab doanya. Selalu Tuhan jawab. Begitu juga setelah selesai mujizat yang pertama, ketika Elisa berdoa kepada buli-buli yang isinya minyak, dan persoalan dari sang janda ini selesai, maka suatu saat dia bertemu dengan perempuan Sunem ya, yang anaknya telah meninggal. Tapi ketika Elisa berdoa, kalau saudara lihat, mudah-mudahan saya catat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37, ketika Nabi Elisa berdoa, anak dari perempuan Sunem ini hidup kembali. Saya pikir banyak orang berpikir hal-hal yang kecil nggak perlu kita doakan. Hal-hal yang kecil saja ketika kita doakan, mujizat bisa terjadi.
Lebih parah, dan ini menjadi perdebatan. Kalau saudara masuk sekolah Alkitab, ini menjadi perdebatan yang luar biasa ketika Yosua berdoa agar matahari itu berhenti. Dan ketika dia menghadapi peperangan, dia ngomong, Tuhan tolong berhenti matahari. Karena dia butuh waktu yang agak panjang mengalahkan tentara-tentara yang saat itu berperang. Dan ini sangat ditentang oleh para ahli. Nggak mungkin bisa matahari berhenti. Bisa rusak dunia, bisa hancur dunia kalau matahari berhenti. Tapi Alkitab katakan, memang Alkitab mencatat ketika Yosua berdoa agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas Ayalon, saudara, maka doa itu dijawab oleh Tuhan. Matahari berhenti, bulan berhenti. Itu doa. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh Tuhan, karena dikatakan akan mengalami peradaban, mengalami sesuatu yang luar biasa di bumi kalau matahari berhenti. Tapi toh juga diberhentikan oleh Tuhan karena ada orang yang berdoa supaya matahari berhenti. Dahsyat, dahsyat. Kadang kita lupa ini, saudara. Kadang kita nggak ngerti. Ini rahasia yang kadang iblis, berulang-ulang saya katakan, iblis tidak suka kalau saudara berdoa. Karena dia tahu ketika saudara berdoa, hal-hal yang tidak mungkin bagi Anda itu bisa terjadi buat kita. Hal-hal yang mustahil bagi kita terjadi, itu akan terjadi buat kita ketika ada lutut yang berlutut dan menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus. Kadang kita mengatakan, itu maaf di bahasa kasarnya, bullshit, gak ada. Tapi memang Alkitab mencatat, ketika Yosua berdoa agar matahari berhenti di atas Gibeon, dikatakan, dan bulan berhenti di atas lembah Ayalon, maka doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Apa yang ingin dipesankan? Message-nya itu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada saudara? Tuhan sudah ngomong bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa kepadanya, yang datang kepadanya. Ini hanya contoh kecil. Kalau saudara pernah menemukan atau mendapatkan ada satu kesaksian mengapa kita berdoa, dan terus berdoa, seperti Paulus mengatakan di Tesalonika, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa anak-anak kita harus berdoa? Saya tadi sudah sampaikan, tapi ini sekelas di ibadah satu. Saya hanya sampaikan kepada saudara, ada satu kesaksian, saudara, mantan pimpinan tertinggi dari gereja setan, bukan yang di Indonesia, tapi di luar negeri. Perempuan, berkulit yang agak gelap, tapi dia adalah pemimpin tertinggi dari gereja setan. Dia ngomong, waktu dia bertobat, dia ngomong, kesaksiannya di gereja, dia ngomong sama orang-orang gereja, Bapak Ibu, dia ngomong, tolong dorong anak-anakmu tiap malam, tiap hari berdoa kepada Tuhan. Dia tanya, bahkan sebelum tidur. Mengapa? Orang tanya. Karena dia pernah, mungkin tanpa raga gitu ya, dia pergi ke rumah-rumah orang Kristen, ingin menjamah, ingin membunuh anak-anaknya. Tapi dia katakan ketika dia pergi ke beberapa tempat, ke beberapa rumah malam-malam, dan dia ingin mengganggu, merusak mental, membuat anak itu rusak. Tapi dia katakan ketika dia menyentuh anak itu, dia tidak sanggup untuk menyentuhnya. Dia mengatakan begini, karena mengapa dia nggak sanggup menyentuh anak orang yang percaya kepada Yesus? Dia mengatakan karena ada tembok berapi yang mengelilingi anak-anak saudara, yang mengelilingi orang-orang percaya. Ini kesaksiannya. Dia dikelilingi, api ini mengelilingi anak-anak itu. Aku melihat ada darah Yesus sehingga aku tidak bisa menyentuhnya. Kalau aku
darah itu yang mengelilingi anak itu, dia katakan itu sangat kuat, bahkan aku tak dapat mendekatinya. Ia melukaiku seperti mencekik aku. Aku menemukan beberapa anak itu, ada juga malaikat-malaikat yang bersama dengan dia. Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku, ada malaikat bukan hanya buat anak kita, tapi buat saudara. Saya percaya darah Yesus telah membasuh kita, amin. Tadi pagi saya katakan, jangankan saudara mau 1000 karung tanah kuburan dilemparkan ke tempat usahamu, sebenarnya kita katakan nggak ada apa-apa, nggak ada pengaruhnya, hanya kotor saja tempat usaha kita karena 1 karung pasir dari kuburan itu dilemparkan ke tempat kita. Kamu yang sudah mau pacaran, sudah kejar-kejar cewek, saya ngomong tadi pagi, pelet saja nggak bisa mengubah cewek yang ingin kau dekati. Dipelet semua, mau pelet-pelet apapun, nggak ada. Kami ini di kelas PK sudah ada beberapa ikut kelas PK jam 6 sore setiap hari Minggu jam 6 sore, kelasnya rame. Salah satunya ada Kevin itu. Dan ada beberapa anakan orang tua yang menitipkan anaknya. Udahlah Pak, masih kecil, dia nggak mau, udahlah titipkan anak saya ikut pekerja Kristus. Namanya PK, pekerja Kristus. Jadi sebelum melayani kami harus masuk di dalam kelas, namanya kelas pekerja Kristus. Ini sudah pertemuan yang ke-8 ya Kevin ya. Ke-8 ya. Ke-8 kami rame. Salah satu yang kami sampaikan adalah doktrin GSJ. Salah satu isi doktrin yang kami ajarkan adalah bahwa orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dengar yang baik-baik, tidak akan bisa dipelet. Makanya jangan main pelet-pelet. Karena dulu saya juga mau pelet istri saya. Karena nakal tuh istri. Ditembak hari ini, lari juga hari ini. Ditembak semakin jauh. Saya ngomong, cinta ditolak, dukun bertindak. Nggak ada pelet-peletan. Kita dijaga oleh darah Yesus. Usahamu dijaga oleh darah Yesus. Anak-anakmu dijaga oleh darah Yesus. Pekerjaanmu dijaga oleh darah Yesus. Pendidikan anak-anakmu dijaga oleh darah Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tokoh pemimpin tertinggi di Amerika, gereja setan ini, ngomong jangan lupa anakmu diajak doa. Jangan lupa usahamu didoakan. Karena sekarang semakin hari dunia ini semakin jahat. Beberapa minggu ini saya mungkin darah tingginya sudah mulai. Karena saking stresnya, saya buka YouTube pesugihan. Horor kan? Ini ngomong, Pak Gembala kok bukanya YouTube pesugihan dari gunung titik-titik. Nah, sudah pergi lagi. Saudara tahu? Aduh, saya ngomong, mudah-mudahan orang-orang Kristen nggak mau buka-buka YouTube ini, karena memang mereka bersaksi, wah luar biasa. Mereka dari dagang sate, wah buka. Mereka hanya mulai dari usaha kelontongan kecil, modalnya hanya 300-200. Itu tiba-tiba banyak sampai mereka ngomong, ini dari mana datangnya? Udah mulai tergiur. Dia ngomong, tapi dengar ini tamu, harga yang dibayar lebih mahal daripada yang dia dapat. Jangan main-main dengan itu. Jangan main-main dengan dukun-dukun. Kesaksiannya akhirnya dia ngomong, secepat aku dapatkan uang dan kekayaan, secepat itu hilang. Dan harga yang lebih parah, dia katakan, ada anaknya yang meninggal, ada suaminya yang meninggal tanpa nggak tahu tidur meninggal, ditabrak dan bla lainnya. Saya pikir sih, saudara-saudara, jangan pergi main-main dengan itu. Karena Tuhan beri kita modal apa? Doa.
Karena doa dapat membuat usaha kita jadi ramai, amin. Doa dapat membuat perusahaan, usaha, bisnis kita, toko kita jadi ramai. Hanya kebetulan kadang kita berpikir bahwa tidak ada hal yang luar biasa di dalam kuasa doa. Mari, saya ingin melanjutkan khotbah saya. Ini hanya pendahuluan saja supaya saudara tahu betapa hebat kuasa doa. Jangan main-main, jangan malas berdoa, jangan malas. Kita ada ibadah doa di hari Kamis. Memang semakin banyak sih. Saya menyadari semakin banyak yang hadir dalam doa itu. Ada yang mengatakan, Pak, kenapa kita nggak doa di gereja? Kasihan oma-oma saya ini yang rajin ini. Kalau saya minta ke gereja, pasti mereka nggak akan hadir. Karena angkot susah, bukan main. Makanya saya ngomong, udahlah. Karena bentuk doa, apakah Zoom atau hadir, sama saja. Pasti Tuhan akan mengurapi doa-doa kita. Amin, saudara. Ayo saudara, doa. Ayo doa, ayo. Oke, ada dua dari khotbah saya hari ini adalah doa yang mengubah keadaan. Ada 3 topik, ada 3 contoh, ada 3 narasi, ada 3 tokoh yang ingin saya sampaikan. Keadaan mereka itu berubah 180 derajat ketika mereka berdoa dengan Tuhan, bersama Tuhan, datang kepada Tuhan. Salah satunya adalah Daud, saudara-saudara. Kalau saudara melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang kelima maksudnya, saat orang Filistin itu menyerbu kota Kehila, saudara-saudara. Saya bacakan ayat ini. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin beberapa melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan setelah mendengar kondisi kota Kehila, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Lihat, dia datang kepada Tuhan berdoa. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya untuk mengganggu konsentrasi Daud, untuk membuyarkan, untuk membatalkan perkataan jawaban Tuhan dari doa Daud. Tiba-tiba ayat 3 ya. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Ngapain kita mau bela-bela kota Kehila? Maksudnya gitu. Apabila kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin, lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan sekali lagi. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang kelima dikatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Bayangkan betapa hebat. Daud itu sedang ketika dia mendengar ada yang ingin menghancurkan kota Kehila, orang Filistin ingin berperang, memusnahkan, mengalahkan kota Kehila, merampok jarahan-jarahan kekayaan Kehila. Daud itu mendengar, dia tidak ngomong, ayo angkat senjata, ayo kita menang, kita bela mereka. Tidak, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah bentuk salah satu ciri seorang pemenang. Salah satu ciri adalah ketika apapun yang terjadi, dia berlutut kepada Tuhan, datang berdoa dan meminta hikmat, persetujuan, pendapat dan jawaban dari Tuhan. Saya bingung saudara-saudara di zaman sekarang ini. Udah kita tahu bahwa kita ini otaknya terbatas, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kepintaran kita juga terbatas. Semua persoalan-persoalan juga kita bisa selesaikan hanya dengan hal-hal yang terbatas, hal-hal yang kecil. Tapi kita jarang datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Justru kita mempertontonkan kepogahan kita, kesombongan kita, dan berkata, Tuhan, aku pernah menghadapi masalah ini, gak perlu ikut campur, aku juga bisa selesaikan. No.
Ingat ini, banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dalam hidup ini. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan dalam doa, kita bisa selesaikan. Daud, 1 Samuel pasal yang ke-23, nggak jauh dari ayat-ayat itu. Ayat 11 dengan ayat sampai ayat 13. Ketika Raja Saul mengejar dan ingin membunuh Saul, di mana? Di kota Kehila. Orang mengatakan, Daud, itu Raja Saul datang ingin membunuhmu. Raja Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau saudara baca 1 Samuel pasal 23 ayat 11-13. Tuhan, apakah orang-orang Kehila yang baru aku tolong dan selamatkan ini akan menyerahkan hidupku kepada Raja Saul? Tuhan ngomong, mereka akan menyerahkan hidupmu ke tangan Saul. Dia kurang percaya. Aku baru bantu orang Kehila. Aku baru tolong orang Kehila. Aku baru selamatkan orang Kehila. Maka kembali lagi Daud kepada Tuhan. Tuhan, benar nggak sih orang-orang Kehila ini akan menyerahkanku kepada Raja Saul? Tuhan mengatakan, iya. Orang Kehila yang kau selamatkan dan tolong itu akan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Saul. Maka dari itu saudara-saudara, bukan masalahnya, bukan langsung Daud marah sama orang kayak, bukan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu pun, Daud datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia melarikan diri dari kejaran Saul dan selamat. Apa yang ingin saya sampaikan? Kadang kita berpikir orang yang kita tolong akan terus menolong kita. Enggak. Terkadang dia yang akan menikam kita dari belakang. Orang Kehila, gak jauh beda ayatnya saudara. Tapi waktu itu pun dia tidak langsung marah sama orang Kehila, karena dia tahu kemenangan yang Daud peroleh mengalahkan orang Filistin di Kehila itu bersumber dari kemenangan Tuhan. Tuhan yang beri kepada dia. Maka ketika dia menghadapi situasi yang sulit ini, dia kembali datang kepada Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan? Daud ini amat sangat tergantung penuh kepada Tuhan. Kadang kita berpikir, masa ini dulu pernah saya tolong paket, sekarang aku menghadapi masalah yang dia nggak tolong. Itu masih kecil loh. Kadang orang yang sudah kita tolong dari bayi, ada itu kesaksiannya. Setelah dia besar, malah dibunuh, ditinggalkan, dianiaya dan lain. Apa pesan yang ingin kita dengar? Kita tidak bisa berharap sama manusia, sekalipun dia dekat dengan kita, sekalipun dia tolong kita, pernah tolong dia, angkat derajat martabatnya. Kita mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengar ini baik-baik saudara. Saya mau beritahukan kepada saudara, ini bukan ini. Mungkin saudara katakan ini mah ilmu kepepet. Daudnya ilmu kepepet pakai Dedi. Karena udah nggak ada yang dapat nolongin dia, prajuritnya juga nggak mau nolongin dia. Maka dia hanya datang enggak, saudara-saudara. Coba saudara lihat saat orang Amalek membakar habis Siklag. Kalau saudara baca di kisah di 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 8. Di Siklag itu, ketika dibakar Siklag itu saudara, orang Amalek membakarnya. Itu ada istrinya Daud, ada istrinya panglima-panglimanya, ada istrinya tentara-tentaranya, ada anak-anak panglimanya, ada anaknya Daud. Ketika itu dibawa, ditawan sama orang Amalek. Tapi hebatnya itu luar biasa. Saya berpikir ini sesuatu yang mengagumkan dari pribadi Daud ini. Bicara tentang konteks doa ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud. Lihat nih saudara, selalu dia bertanya Daud. 1 Samuel pasal 30 ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan,
Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan ini? Mengapa dia tanya? Karena udah terlalu jauh gerombolannya. Udah terlalu lama, terlambatnya menolong Siklak itu dari tangan Amalek itu terlalu lama mereka. Dapat dengan mengejar gerombolan itu. Akan dapatkah mereka kususut? Dan ia berfirman, hebat. Ketika Daud bertanya, selalu ada jawaban dari Tuhan. Dia katakan, dan ia, yaitu Allah, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini saya lompati banyak tragedi, sudah sebelum dia susul, banyak persoalan. Panglima-panglimanya mau lemparin dia, tentara-tentaranya mau lemparin dia, mempersalahkan keadaan ini. Semua masalah ini karena kau Daud. Tapi dia, saudara lihat, dia nggak pernah ngomong, bukan salah, kamu yang salah. Selalu nunjukin orang lain. Enggak. Tapi dia dalam kondisi yang sangat seperti ini, dia datang kepada Tuhan. Ingat sudah. Rahasianya ketika Daud bertanya, Tuhan menjawab. Tugasnya Tuhan itu jawab. Ketika kita bingung dengan hidup kita, bingung dengan masa depan kita, tugasmu tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan jawab. Keren saudara-saudara, saya luar biasa. Makanya beberapa kitab Mazmur itu sebagian besar, hampir sepertiga dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Dengan ketika saudara baca saja Mazmur 23, saudara langsung itu terengah, wow, keren sekali nih Daud memandang Tuhan sebagai gembala yang luar biasa. Lengkap Daud memandang pribadinya Tuhan itu dengan cara yang lengkap. Saking kenalnya Daud dengan Tuhan, saking terhubungnya Daud dengan Tuhan, saking kagumnya Daud dengan Tuhan. Mazmur 23 itu dia dengan lengkap, dia taruh bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah menyertai orang-orang percayanya. Lengkap Daud melihat Tuhan. Kenapa kenal banget? Makanya banyak ayat-ayat kitab Mazmur itu diisi oleh doa-doa Daud. Saya sampaikan dulu. Mazmur 17 ayat 1, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Daud tuh ngomong dalam, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Mazmur 53 ayat 3 sampai dan 4 dikatakan, ya Allah, selamatkan aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ayat 4 dikatakan, ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Dia tuh luar biasa, saudara. Mazmur 55 ayat 2 dan ayat yang ketiga dia katakan, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ayat 3 dia katakan, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Mazmur 64 ayat 2, ya Allah, dengarkanlah seruanku pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Mazmur 80 ayat 2 dikatakan, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ayat 3 dikatakan di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ayat 4 dikatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Keren sekali doa-doanya. Mazmur 86 ayat 1, doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Masih banyak doa yang menghiasi kitab Mazmur. Itu artinya saya bisa ambil kesimpulan,
Keberhasilan Daud untuk memimpin orang Israel terletak kepada dekatnya dia dengan Tuhan, terletak kepada dalamnya dia bersekutu dengan Tuhan, dan terletak kepada sukanya hidupnya berdoa kepada Tuhan. Daud adalah salah satu raja yang sampai detik ini orang-orang Israel membutuhkan seorang pemimpin, membutuhkan seorang raja yang memimpin orang Israel dan membebaskan orang Israel, apalagi di zaman peperangan sekarang. Kenapa? Daud ini luar biasa. Saya melihat Daud ini hebat bukan karena dia hebat main pedang, bukan ahli pedang, bukan karena ahli strategi, tapi ahli doa. Ahli doa. Kalau engkau ahli doa, pasti ahli strategi. Banyak kita nggak ahli doa, tapi ahli marah-marah, ahli sibuk salahkan sana, sibuk salahkan sini, sibuk salahkan sana, sibuk salahkan sini, sibuk arahkan telunjuk ke sana, sibuk arahkan telunjuk ke sana, sibuk arahkan telunjuk ke sana, sibuk cari kelemahan A, kelemahan B, gak pernah. Daud itu adalah orang yang sangat sportif, dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Makanya tidak heran Daud itu sangat diberkati oleh Tuhan. Keren saudara-saudara. Yang kedua Yabes. Tokoh Yabes. Saudara bisa lihat Yabes itu 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan buat saudara Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat terakhir dikatakan, dengar ini, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Permintaannya di mana, saudara? Ayat 10. Pertanyaannya, kalau saudara lihat, saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita sampai kepada Hana. Tadi juga hanya sampai di Yabes. Saudara-saudara, Yabes itu keturunan Yehuda. Sejak lahir sudah sangat susah. Sejak lahir sudah sangat menderita. Sejak lahir sudah sangat miskin. Sejak lahir sudah menyusahkan orang tuanya. Tapi Alkitab katakan, kalau saudara lihat di ayat yang ke-9 dari 1 Tawarik pasal 4, dia katakan dia dipermuliakan, lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Saya mau beritahukan kepada saudara, lihat nih arti Yabes dalam bahasa Ibrani, tenggelam dalam kesedihan. Bayangkan, ini stempel. Nama Yabes itu stempel bagi, itu ejekan dari orang tuanya. Contohnya ngomong begini, tadi saya udah ngomong, lahir anakmu, tiba-tiba anakmu ini sejak dia lahir usahamu semakin lama bangkrut. Sejak dia lahir banyak masalah. Sebab sejak dia lahir jadi begini, jadi begitu, jadi begini. Ini anak apa namanya? Bukan anak haram ya. Yabes itu bukan anak haram. Sampai mamahnya ngomong begini, Yabes. Contoh sekarang namanya si Onar, karena dia pembuat onar. Namanya tiba-tiba lahir. Karena kamu ini sejak kamu lahir, kamu buat onar. Papa mama berantem terus. Usaha papa Nani udah hancur sejak kamu lahir. Namamu sekarang si Onar. Saudara tahu, ketika diceritakan bahwa nama Yabes itu karena dia pembuat onar ceritanya. Coba, kalau anak itu sekarang di zaman sekarang, dia naik, masuk SMP, onar! Dia langsung kebayang, onar ini adalah saya pembuat onar. Ini stempel. Cap buat anak ini. Onar! Bayangkan, walaupun dia jadi dokter onar, dia selalu ngomong, aku si pembuat onar, si pembuat onar, si pembuat onar, namaku si onar. Ini stempel, ejekan. Tapi Alkitab katakan di ayat 9, Tuhan mengangkat Yabes. Itu dimulai dari mana? Ketika Yabes berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, dia dipermuliakan, lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Yabes ini kalau dibuat cerita, saudara,
Di meja makan selalu abang-abangnya sudah duduk semua. Anak, lihat tuh. Itu abang-abangmu tuh. Lihat nilainya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus. Dia berhasil, dia berhasil. Kamu ini apa sih? Kemarin aku dipanggil sama guru, sekarang aku dipanggil lagi. Besok aku dipanggil lagi. Kamu ini ya, bla 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 bla. Coba di meja makan. Tapi walaupun stempel nama Yabes ini yang mendatangkan kesakitan yang mendalam bagi orang tuanya dan saudara-saudaranya, masa depan Yabes itu bisa diubah ketika dia datang berdoa kepada Tuhan. Banyak kita saudara-saudara tidak tahu rahasia ini. Banyak kita berpikir anak kita bodoh, kita cap dia bodoh. Suatu saat ingat, doa orang benar besar kuasa. Jangan bermain-main dengan kuasa Tuhan. Jangan lupakan orang yang berdoa bisa mengubah keadaan. Hari ini mungkin dia adalah orang yang kau pandang sebelah mata. Berteman aja saudara nggak mau. Dengar ini baik-baik. Saya sudah bolak-balik ceritakan masa lalu saya. Kakak saya itu semua udah rapat ingin pulangkan saya ke kampung karena buat onar dulu. Benar nih, saya dulu hampir disebut si onar. Tapi saudaraku, ketika Tuhan tangkap saya, suatu saat saya diajak ke gereja, saya ditangkap sama Tuhan. Dia katakan, hari ini aku lupakan masa lalu, aku buat engkau bersinar di masa depanmu. Saudara yang berdiri di depanmu adalah orang yang pernah diambil dari sampah, adalah orang yang pernah dipinggirkan. Dia katakan gak punya masa depan. Dia katakan ada orang si pembuat onar. Tapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan semua. Itu dimulai dari orang yang memakai lututnya di kaki Tuhan. Maka saya sekarang, saya ngomong berulang-ulang, saya tidak pernah menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata Pak Oga yang berhentikan mobil sebelah sini, dia kasih sebelah sini jalan, dia kasih 1.000, 2.000, 3.000. Saya juga nggak pernah memandang sebelah mata orang yang di perapatan itu main gitar, nyanyi, bla bla. Karena saya melakukannya hampir 3 tahun jadi Pak Oga. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah Pak Oga yang menjalankan mobil sebelah kiri saya. Saya tahan, saya sambil katakan, ada yang ngasih 1.000, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 200. Ini Pak Oga, ini Pak Oga. Tapi ketika Tuhan tangkap, Yabes katakan, Tuhan mempermuliakan dia lebih daripada saudara-saudara. Saudara-saudaranya ngomong, Yabes, si pembuat onar, pemberi rasa sakit, si pembuat masalah. Tapi ketika sejak Yabes inilah berlutut di pasal ini, di ayat 10 dia berlutut, maka Tuhan angkat masa depan. Ingat, masa depanmu kadang orang memandang sebelah mata hari ini. Tapi ketika engkau berdoa, Tuhan bisa angkat engkau berdiri lebih tinggi. Amin. Amin saudara. Mulailah berdoa. Ajarkan anak-anakmu berdoa. Ajarkan anak-anak. Dia seorang pribadi yang berdoa dengan iman. Saya ngomong Yabes ini saudara. Isi doa Yabes itu loh. Saya nggak mau sebut. Kita masuk terakhir karena sudah diangkat 5 menit lagi. Yabes sejak lahir sana, sebelum kita masuk ke hadap. Tapi Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan di hadapan. Bukan doa orang kaya tadi, tapi doa
yang diterlantarkan orang pun Tuhan dengar, asal dia berdoa di dalam nama Yesus aja. Hana, saudara. Saudara lihat Hana. Dari kisah, kalau saudara baca kisahnya itu ada di 1 Samuel pasal 1. Dia menikah dengan Elkana. Hidupnya mandul. Kandungannya itu mandul itu gak bisa melahirkan. Hidupnya sangat tertekan. Sampai di 1 Samuel pasal sampai 7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Artinya penderitaannya, tangisannya itu bukan 1-2 kali. Ini sangat, kayaknya setiap hari bahan ejekan, bahan hinaan dari Penina. Dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 1 Samuel pasal 1 ayat. Saudara tahu? Saya tahu, saudara. Bukan hanya ketika mereka pergi ke bait Allah, Penina ini menyakiti hati Hana, tapi setiap hari di rumah Penina ini menyakiti Hana. Dia ngomong, lu mandul lu. Kalau sekarang orang belum melahirkan, saudara, nggak masalah. Di zaman sekarang, zaman dulu itu dianggap adalah orang yang, kalau saya ngomong tuh kok dikutuk mati. Sebuah kemaluan yang luar biasa. Sekarang banyak orang yang nggak mau. Di Jepang orang menikah nggak mau punya anak. Saya kemarin dapat artikel di Indonesia, sekarang banyak orang yang nggak mau menikah karena dia ngomong suami-suami sekarang kurang ajar. Lebih baik nggak nikah. Dia punya uang 7 juta, 8 juta, dia bisa hidup makan bebas. Dia pergi ke Malaysia sama teman-temannya. Dia pergi ke Eropa sama teman-temannya kalau dia punya uang. Daripada setelah menikah 3 ur, sumur, dapur, kasur. Ya bapak-bapak, bukan kayak gitu. Tugasmu perempuan ke sumur, cuci piring, cuci baju. Tugasmu apalagi? Kasur. Dia mah kasur melulu dia. Bawa dapur masak. Tugasmu masak. Makanya zaman dulu nggak boleh perempuan tinggi-tinggi pendidikannya, karena tugasmu hanya 3 ur. Kalau kamu bisa nyetrika, bisa masak, bagus. Daripada begitu, banyak perempuan sekarang mau menikah. Udah dimasakin, nggak tahu diri katanya lagi. Suami udah dimasakin, masakin ini, masakin itu, nggak mau berucap, nggak berterima kasih. Kenapa bapak-bapak yang diam, istri-istri sekarang senyum-senyum? Kebalik nih kayaknya sih. Saya takut pulang nih. Nanti pria-pria di sana, kita ambil tuh pakai ini, lenyapkan. Dengarkan ini, Pak. Ini ada satu artikel. Dia ngomong, sekarang banyak perempuan mengambil keputusan untuk tidak mau menikah karena menikah itu sumber masalah. Saya harap tahan kepala perempuan-perempuan, jangan nunduk-nunduk, tahan aja. Aku mau nunduk pakai ini, mau gini, jangan. Nanti suamimu marah lagi. Tapi benar, istri saya juga gitu. Pernah ceritakan saya kan, dia mau angkat koper. Di tahun pertama saya menikah, malah saya justru menangis sama dia. Dia ngomong, mami jangan pergi. Aku nggak kuat. Dia ngomong, aku udah nggak kuat. Dia tarik kopernya. Sekarang kopernya itu ada, tapi saya umpetin sudah. Jauh saya umpetin, karena itu trauma buat saya. Ini laki-laki yang pernah gagal. Dia nggak kuat, saya ngomong maafkan saya. Saya pegang kakinya, saya ngomong maafkan saya. Pernah kan dia kejar saya dengan gayu. Dia kejar, untung aja kayak film India. Dia kejar saya itu di perumahan, saudara-saudaraku.
Untung aja dia ngomong, lu ya datang lu ya, pasti gua ketokin kepala lu. Bayangin aku gembala ketika itu di Perintisan Jawa Tengah. Untung aja itu, saya selamat, saya lari di pohon singkong. Dia kerja, saya jual belok-belok, kayak filmin dia betul. Saudara bisa ketawa, saya dulu nangis. Tapi ketika saya datang, saya khotbah luar biasa ketika itu. Hai suami-suami, ayo kasih istrimu. Suami istri kesini, udah nggak kuat nih. Dia ngomong, aku nggak pernah dikasih. Ini nggak ada amin, suami-suami amin. Amin gitu loh bapak-bapak, supaya aku tenang gitu loh. Amin. Amin. Amin bapak-bapak, amin. Jangan ibu-ibu mah jangan, pasti semua amin ini nanti. Dengarkan ini baik-baik. Tapi ketika aku benar-benar datang sama Tuhan dan berdoa, saya berdoa, saya mengatakan, sejak tahun pertama pernikahan, sekarang udah tahun berapa saya menikah, lupa saya, karena terlalu lama, udah 99 sudah. Sejak saat itu, koper itu tidak pernah lagi diangkat sama istri saya. Papi, aku mau pulang. Dia ngomong, kapan kita, aku mau mati dan hidup bersama dengan Papa. Itu dimulai ketika ada seorang suami yang datang seperti Yabes, berlutut di kaki Tuhan. Ampun, di sini bahaya. Hana sangat terkenal dengan kehidupan doa. Dia doa Hana itu luar biasa. Ini pribadi Hana. Hana sangat terkenal dengan kehidupan doanya yang penuh gairah. Dia ngabdi sama Tuhan, tidak perlu diragukan lagi. Hana juga memiliki iman yang sangat kuat. Kalau Hana tidak memiliki gairah doa yang sangat kuat, saya tahu dia pasti sama dengan istri saya, lari dari rumah. Kalau imannya nggak kuat, dia lari dari rumah. Mungkin cerita kita berbeda. Tapi ketika Hana menikah dengan Elkana itu, dia luar biasa. Saya ngomong di 1 Samuel, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia minta keadilan. Sampai siapa? Imam Eli ngomong, Hana, kamu mabok. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata yang membuat seperti reaksinya itu kayak dia ngomong, kalau Tuhan nggak tolong saya, aduh, dia ngomongin kayak dia luar biasa. Sudah 1 Samuel pasal yang ke-27 dan 28. Ketika Hana sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, Tuhan menjawab. 1 Samuel ini jawaban Tuhan. Dan dia menceritakan, menyaksikan bahwa doa itu luar biasa kuasanya. 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28 dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dengar ini baik-baik. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Ini jawaban doa, keren. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah Tuhan. Keren. Berpuluh-puluh tahun dia mengalami hinaan, dia mengalami cacian, dia mengalami, kalau saya ngomong itu udah gak bisa digambarkan, karena kalau masa sekarang itu sulit untuk menjelaskan di masa lalu, karena udah tidak sama zaman. Di zaman itu sangat terhina, tersiksa orang yang seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, Hana tahu untuk melepaskan hinaan itu, dia tahu hanya datang kepada Tuhan. Dia berdoa ke rumah Tuhan. Keren, saya tidak bisa ngomong. Iman luar biasa Hana ini. Hana tetap berdoa, tetap gairah doanya luar biasa.
Hana itu luar biasa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Hana itu menghancurkan isi hatinya kepada Tuhan waktu dia berdoa. Tapi Tuhan mengabulkan. Luar biasa. Saudara tahu siapa anak yang dia dilahirkan oleh Tuhan? Itu Samuel. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam Alkitab. Samuel lahir dari rahim yang pernah dihina, dari rahim yang pernah diejek, dari rahim yang hampir putus asa. Tapi Tuhan menghapus aibnya. Kapan Hana dihapus aibnya? Ketika Hana menggunakan lututnya datang kepada Tuhan. Dengar ini baik. Sarah melakukan hal yang sama. Ribka 20 tahun lebih menunggu supaya Tuhan bukakan. Dan selalu Tuhan mendengar doa. Bukan tentang doa itu, bukan tentang kapan Tuhan harus jawab, tapi tentang Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Tuhan menghapus aib. Dihina oleh istri kedua dari suami, diinjak martabatnya. Itu hanya bisa dibebaskan dari seorang perempuan Hana yang berlutut di kaki Tuhan. Saudara mau ditolong oleh Tuhan? Ayo berlututlah. Pada hari ini mari kita naikkan pujian yang terakhir. Keadaan Daud, keadaan Yabes, keadaan Hana berubah 180 derajat karena mereka berdoa. Oleh karena itu saya katakan, Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika atau di dalam kitab Tesalonika, tetaplah berdoa. Ini bukan masalah kapan Tuhan dengar. Ini adalah pasti Tuhan dengar. Tuhan pasti dengar. Yabes adalah orang yang paling dihina. Namanya menjadi cap hinaan. Hana dihina, Hana diejek. Tapi justru Samuel nabi yang paling hebat di zaman, dia mentahbiskan Raja Saul. Dia juga mentahbiskan raja yang paling hebat, yaitu Raja Daud. Itu lahir dari rahim seorang anak yang dihina, diejek, yang nangis sepanjang tahun. Tapi Hana tahu untuk bisa menghapus air matanya, untuk menghentikan air matanya, hanya satu caranya, datang kepada Tuhan berdoa. Dan itulah yang Hana lakukan. Tuhan bisa membukakan Tuhan. Jangan katakan Tuhan pakainya ini. Aku sudah mati puja. Sarah juga sudah mati puja. Karena Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin kau lakukan, yang tidak mungkin dokter lakukan, tapi mungkin dilakukan oleh Tuhanmu di dalam Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, saudara. Tuhan sejauh doa. Bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap tak menutupi. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Masih ada
cobaan. Oh, bila cobaan menodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia pedulikan kamu. Mari kita mulai berseru kepada Tuhan kita. Berseru Tuhan yang hari ini hadir di tengah-tengahmu, yang ada bersamamu, adalah Tuhan yang sama menolong Hana, adalah Tuhan yang sama menolong Daud, adalah Tuhan yang sama yang mengubahkan masa depan Yabes, Tuhan yang sama yang membuka kandungannya Hana. Haleluya. Katakan berseru, berseru, manggil nama Yesus. Katakan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus dengarkan seruan saya. Mungkin engkau berdoa seperti Daud. Dia berkata, sendingkan telingamu, lihat sengsaraku Tuhan. Berseru, berseru. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang membuat engkau menangis dalam minggu-minggu ini? Hana menangis. Hana ditolong oleh Tuhan. Katakan berseru. Mengapa Hana ditolong? Karena Hana berseru kepada Tuhan. Mengapa engkau ditolong hari ini? Karena engkau berseru kepada Yesus. Haleluya. Dia karena mata karada. Dia gak jauh dari hidupmu. Dia gak pernah jauh. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin yang kau berkata, pagi ini aku bosan dengan kata-kata ini. Aku sudah berdoa, tapi sampai detik ini engkau berkhotbah, aku belum mendapat jawaban, pertolongan dari Tuhan. Engkau tahu Sarah berdoa berapa puluh tahun supaya mendapatkan Ishak. Kemarin saya katakan, Nuh berdoa 130 tahun. Yusuf 13 tahun. Rika 20 tahun. Hana bertahun-tahun. Ini bukan masalah tentang kapan, tapi masalahnya ketika engkau tetap berdoa, Tuhan pasti dengar dan Tuhan jawab doamu. Waktumu bukanlah waktu Tuhan. Waktumu hanya berdoa, berdoa, berdoa. Waktunya adalah waktu Tuhan. Dan engkau akan tercengang melihat bagaimana cara Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup. Mungkin engkau berkata, begini, dimaafkan saya, Tuhan ampuni saya, karena aku meminta hari ini. Aku mendesak-desak engkau untuk menjawab doaku, sehingga aku meragukan janji Tuhan buatku. Tapi kalau engkau hari ini semua tutup mata, saudara, sebelum aku berdoa dan melumpangkan tangan dan mengangkat tanganku untuk doa berkat bagi saudara saya. Kalau engkau hari ini berkata, Tuhan pakai ini. Ketika aku mendengar, melihat narasi atau cerita dari Alkitab, bagaimana Daud, bagaimana Yabes, bagaimana Hana ditolong oleh Tuhan. Aku mau ditolong oleh Tuhan pagi ini.
Aku tahu bagiku ini sulit. Aku tahu bagiku ini sulit. Aku tahu aku sudah menangis. Aku sudah menangis. Aku sudah sungguh-sungguh. Tapi hari ini pagi ini aku dengarkan firman Tuhan dan membangkitkan imanku kembali, membangkitkan kepercayaanku kembali, memantapkan imanku kembali untuk berharap dan berdoa terus dan terus berdoa kepada Tuhan. Aku mau hari ini dijamah oleh Tuhan. Pakai angkat tanganmu. Aku mau ditolong Tuhan. Pakai angkat tanganmu ini. Semua tutup mata. Engkau mau ditolong seperti Daud. Engkau mau ditolong seperti Yabes. Engkau mau ditolong seperti Hana. Apakah engkau mau ditolong seperti seorang janda dari Nabi? Kalau engkau berkata, aku mau ditolong oleh Tuhan, angkat tangan. Makasih. Terima kasih untuk tangan-tangan. Tetaplah kau angkat tangan. Mulailah kau berseru kepada Tuhan. Ketika engkau berseru memanggil Yesus, tolong saya. Dia katakan, aku akan menghampirimu. Kalau aku menghampiri Hana, setiap tahun dia datang ke rumahku. Aku ingat dia dan aku jawab doanya. Ketika Yabes menghampiriku dan berdoa kepadaku, kata Tuhan, aku mengangkat hidupnya. Ketika Daud menghampiriku, karena ada Saul yang ingin membunuhnya, aku menyelamatkannya. Ketika seorang janda menghampiriku karena terlilit oleh hutan, Yesus katakan, aku toh tidak pernah memberhentikan minyak yang sedikit sampai hutang-hutangnya lunas. Aku bisa melakukan 1000 cara untuk menolongmu dan membuka jalan bagimu. Kalau kau mengatakan, aku orangnya pakai ini, angkat tangan. Setia dan datang. Haleluya. Haleluya. Katakan berseru. Berseru. Aku akan datang kepada semua tutup mata. Bel dan singer akan menaikkan pujian. Saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tanganmu yang mau mengangkat. Mulailah berseru kepada Tuhan. Katakan berseru.
Panggil nama Tuhan kita Yesus. Katakan Yesus. Bapa. Dia tidak pernah jahat. Dia tidak pernah jahat. Oh Yesus hanya, Yesus hanya, katakan, katakan Yesus hanya, Yesus hanya, sejauh Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur. Kami mengagumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman. Haleluya. Doa dapat mengubah keadaan. Doa dapat mengubah kesusahanmu. Doa dapat mengubah segala sesuatu untuk. Bapak hamba sudah selesai menyampaikan isi hati. Roh Kudus tolong kami. Jika meninggalkan tempat ini, kami mau hidup di dalam doa. Berkat-Mu di atas rumah tangga kami masing-masing. Sekali lagi berkat-Mu juga di atas usaha, pekerjaan, dan bisnis kami. Berkat-Mu di atas pendidikan kami, studi kami. Berkat-Mu di atas anak-anak kami. Berkat-Mu di atas pernikahan kami. Berkat-Mu di atas hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani kami lewat tim pujian dan penyembahan. Berkat-Mu di atas multimedia dan di atas apa. Biarkan damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami. Persembahan yang hari ini kami bawa ke rumah Tuhan. Kami bawa dengan mengucap syukur. Angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hamba memohon tangan-Mu Tuhan turun di atas tangan yang terangkat. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus menyertai hidupmu dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berkati Tuhan. Shalom.